Mazmur 86:11-12. Mazmur 86 ayat yang ke-11, 12. Saya akan bacakan ayat 11. Kita bersama-sama baca ayat ke-12. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kita akan nyanyikan penghormatan kita. Mari kita akui Tuhan adalah Raja kita. Let's sing about honoring our King. He is our King. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Raja kita. Let's sing All Hail the Power of Jesus' Name. Oh
Bapa yang ada di dalam surga, our Father in heaven, You are our King of Kings, Kings of our heart. You are the Ebenezer. You are batu pertolongan kami. You are the rock of salvation. You are sovereign and your plan is good for everyone and for our life. Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami dan rencana-Mu baik. Terima kasih Tuhan untuk suara dan petunjuk-Mu setiap hari melalui firman-Mu, sehingga kami bisa berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu yang indah. Thank you Lord for your voice, for your guidance in our life, through your words, so we can walk according to your will and according to your wonderful plan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Urapi hamba-Mu Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua Sunday School teacher hari ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui mereka untuk kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Yumisa. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Ratapan 3 ayatnya 22-23. Ratapan 3 22-23, Lamentation 3 verse 22-23. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow, that's wonderful. Tiap pagi kita bisa habis sabar ya, tapi Tuhan gak pernah habis sabar. Kita bisa habis kasih sama orang, tapi Tuhan tidak pernah habis kasihnya sama kita. His compassion, His love never fail. Mari kita ucapkan syukur kita melalui nyanyian lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hallelujah.
Amin. Mari kita dengarkan berita pengampunan dari Mazmur 103 ayat yang kedua dan ketiga. Psalm 103, 2 and 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita tidak akan lupa akan pengampunan Tuhan. Kita juga gak lupa waktu Tuhan mencari kita ya. Kalau kita menanti ada yang kita cinta belum balik kepada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan mencari kita, dia juga mencari orang yang Anda cintai ya. Mari kita nyanyikan Come Thou Fount. Mercy.
Sarah, you are always welcome in our church. Come back when you're here again. Ya, kita sambut. Sekarang waktu kita untuk memasuki firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus kita untuk mengakui dosa kita dan permohonan kita kepadanya. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Terima kasih atas hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk menyembah-Mu. Thank you Heavenly Father for bringing us into your house to worship you. Bapa, kami juga menaikkan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. We also come before you Father to give you thanks for your providence upon our lives. Kami bersyukur kami tidak kekurangan apa-apa karena Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kami. We thank you Father because we have not lacked anything. You have provided all that we needed. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, ingin mengakui kami orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. Heavenly Father, we already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuh kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. So please forgive us our sins and wash us clean with your blood, O Lord Jesus. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray may in the days to come we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa buat peperangan di Ukraina. Kami berdoa biarlah Engkau
tenangkan semua hati yang berkecamuk, dan berilah perdamaian kepada rakyat Ukraina. Heavenly Father, we pray that you will put a stop to the war in Ukraine. We pray, Father, that you will grant peace in the people's hearts, that they will stop the war. Bapa dalam surga, kami berdoa juga memohon pertolongan-Mu bagi mereka yang harus meninggalkan keluarga mereka jauh dari sanak saudara. Biarlah Engkau melindungi dan memelihara mereka. We pray, Father, for the refugees who have to be separated from their loved ones. May you protect them and may you provide for them. Bapa dalam surga, kami juga berdoa memohon kesembuhan-Mu atas saudara kami, Ko Acuan. Biarlah Engkau jamah kakinya, biarlah dia kembali bisa berjalan. We pray for our brother Acuan, dear Lord. May you touch his foot, his ankle, that he can walk again. Biarlah apapun yang menyebabkan penyakitnya, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. We pray, Father, whatever it is that is causing this sickness, we pray in the name of Jesus, may you heal him. Kami juga berdoa bagi Andri, memohon Tuhan terus memberi kekuatan kepadanya, sehingga makin hari dia makin sehat. We also pray for Andri, may you continue to strengthen her, that each day she will grow stronger and healthier. Kami berdoa buat Tante Elvir, teruslah beri kepadanya kekuatan, hingga bisa berjalan dengan tegak dan tidak lagi merasakan sakit. We pray for Tante Elvir. May you strengthen her that she can walk again uprightly and freely without pain. Kami juga berdoa Bapa buat saudari Stephanie dan Mira. Teruslah sembuhkan mereka sehingga mereka sehat. We pray also, Father, for Stephanie and Mira. May you continue to heal them so they will be restored and be in good health again. Kami berdoa pula bagi Pendeta Tony Moniaga. Jamahlah dan sembuhkanlah Tony. We pray also for Pastor Tony Moniaga. May you also heal him, Father. Kami berdoa juga bagi Hari Arbianto. Biarlah tangan-Mu menjamah tubuhnya sehingga Hari kembali sehat. We also pray for our brother Hari Arbianto. May you touch and heal him, Father, that he will be healthy. Kami berdoa juga buat Pak Gustaf di Manado. Biarlah tangan-Mu memberinya kekuatan dan terus memampukannya menjalani perawatan. We pray for our brother Pak Gustaf in Manado. May your hands, Lord, uplift him, strengthen him to go through treatment week after week. Kami berdoa juga bagi Om Arthur, berilah kepadanya kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu pula. We pray for Om Arthur, dear Lord. Thank you for the strength you have given him, and may you continue to strengthen him to go through treatment week after week. Dan juga teruslah sembuhkan Tante Sim dari tekanan darahnya yang tidak stabil, supaya kembali stabil. We pray for Tante Sim too, Lord, for the fluctuating blood pressure, that you will heal her, that it will be stable again. Kami berdoa buat Herwi dan Anyau, biarlah tangan-Mu terus memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you also touch them and heal them, Father, from their sicknesses. Bapa, kami juga berdoa buat Om Peter Subadia. Teruslah beri kepadanya kekuatan sehingga suatu hari kelak ia dapat kembali berjalan. We pray for Om Peter Subadia, Father. May you strengthen him, that one day he can walk again. Dan kami juga berdoa buat Ko Yusdar. Kami meminta berilah kepadanya kekuatan, kesembuhan, supaya tubuhnya tidak terpengaruh oleh kecelakaan yang baru saja dideritanya sewaktu dia jatuh. We pray for our brother Ko Yusdar. May you continue, Father, to heal him, protect his body from the fall, that
it will not affect him, Father, that he will remain in good health. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau telah mendengarkan doa kami. Thank you for hearing our prayers. Kami juga mengingat saudari Norma, tetangga kami. Teruslah beri kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We pray for our neighbor Norma, Father. May you continue to strengthen and to heal her. Bapa, sekarang kami hendak membaca firman-Mu, mendengarkan penguraian firman-Mu. Berilah kami hati untuk mendengar dan mengerti. Now, Father, as we want to read your word and listen to your word, may you open our hearts that we may hear you, Father. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we pray. Amen. Marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 20. Kisah Para Rasul pasal 20, the book of Acts chapter 20. Kita akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat 28. And we are going to read only one verse today, verse 28. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Kisah Para Rasul 20 ayat 28. 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. You may be seated, silakan duduk kembali. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah ia hanya memakai dan memberkati orang berdosa dan orang yang melayani. He only uses and blesses sinners and servants. Secara bercanda, kadang saya memanggil beberapa saudara pendeta dan berkata bahwa di dalam gereja ini setiap orang adalah seorang pendeta. Jokingly, I sometimes call you pastor and say that here in our church everybody is a pastor. Nah, saya ngerti memang saudara tidak ditabis ya menjadi pendeta dan tidak mempunyai jabatan pendeta, tapi saya melihat saudara melakukan pekerjaan pendeta. I know that you're not ordained to be a pastor and that you do not hold the title as pastor. But I saw that you do the work of pastor. Saudara ini saling menguatkan, menyemangati satu sama lain, dan saling mempedulikan satu sama lain. Dan saudara saling menunjukkan jalan Tuhan. I see that you encourage and care for one another. And that you show the way of the Lord to one another. Nah, itu adalah tugas kerjaan pendeta. And that's the work of a pastor. Saudara, Paulus bukanlah seorang pendeta atau gembala. Dia seorang rasul. Paul was not a pastor. Paul was an apostle. Dalam bahasa kita sekarang, Paulus adalah seorang misionaris. In today's term, Paul was a missionary. Dia membawa Injil Tuhan kepada sekelompok orang dan biasanya itu di negeri yang asing. He brought the gospel to a group of people, usually in a foreign land. Nah, sewaktu kelompok itu menjadi lebih besar, akhirnya berkembang menjadi gereja. When the group was large enough, it then became a church. Nah, sebelum dia melanjutkan pelayanannya, pergi ke tempat yang lain, dia biasanya menunjuk beberapa di antara mereka untuk menjadi tua-tua atau penilik jemaat, atau dalam bahasa kita sekarang, pendeta atau gembala. And before he moved on, he would usually appoint some to be elders or overseers, or in our term today, pastors. Meskipun Paulus
tidak menjabat sebagai pendeta, tapi secara fungsi dia adalah seorang pendeta atau gembala. Even though by title Paul was not a pastor, but by function he was a pastor. Dia menyemangati, mendorong, dan mempedulikan umat Tuhan dan menunjukkan jalan Tuhan kepada mereka. He encouraged and cared for God's people and showed them the way of the Lord. Dan terpenting adalah Paulus memiliki hati seorang gembala. But most importantly, he had a heart of a pastor. Dia sungguh-sungguh sayang, mempedulikan gereja Yesus. He really cared for the church of Jesus. Itu sebab saudara, Paulus memanggil para tua-tua ini dan menugaskan mereka untuk merawat, mengembalakan gereja Tuhan. It's for that reason he sent for the elders from Ephesus and charged them to care for the church. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari kata perpisahan yang Paulus sampaikan kepada para tua-tua atau penilik jemaat Efesus. Again, this is a part of the farewell message Paul gave to the Ephesians elders. Mari kita perhatikan apa yang Paulus tugaskan kepada mereka. Let's delve into it and hear Paul's charge to them. Paulus berkata, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik jemaat. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Saudara, kata keep watch, terus melihat, dapat diterjemahkan berjaga-jagalah. The word keep watch can also be translated be on guard. Nah, saya secara pribadi lebih suka kata teruslah lihat, karena secara harafiah itu berarti terus melihat, tidak melepaskan pandangan kita. I like the word keep watch better because it literally means keep watching, never take our eyes off. Paulus meminta para tua-tua ini atau para pendeta ini untuk terus melihat kawanan domba mereka. Paul asked these elders or pastors to keep watch over their flock. Namun sebelumnya mereka pertama mesti melihat, menjaga diri mereka. But before they did that, they must keep watch over themselves first. Pertanyaannya, mengapakah Paulus meminta mereka untuk pertama melihat diri sendiri dulu? The question is, why did Paul warn them to keep watch over themselves first? Setidak-tidaknya ada dua alasan. There's at least a couple of reasons. Pertama, saudara, kita mesti ingat ya, bahwa kita mesti memperhatikan kebutuhan kita terlebih dahulu sebelum kita dapat memperhatikan kebutuhan kawanan domba kita dengan efektif. Firstly, we must meet our needs first before we can effectively meet the needs of our flock. Sebagai contoh, bila kita terlalu capek, terlalu stres, kita tidak akan dapat mendengarkan domba kita dengan sabar. For example, if we are too tired or too stressed, we might not be able to listen to our flock patiently. Apabila kita tengah mengalami pernikahan, masalah pernikahan, besar kemungkinan kita akan sulit memecahkan persoalan pernikahan jemaat kita. If we have an ongoing marital struggles, we might not be able to objectively resolve others' marital problems. Karena pendeta adalah manusia dan manusia mempunyai kebutuhan. Tapi gembala atau pendeta tidak boleh memakai kawanan dombanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pastors are human.
Pastors are human, and human have needs, but pastors should not use their flock to meet their needs. Kita misalkan yang mempunyai penilaian diri yang tidak baik, tidak boleh memakai pelayanan kita untuk meningkatkan penghargaan diri kita. We who have low self-esteem should not use ministry to boost our self-esteem. Kita yang haus akan kasih sayang tidak boleh menggunakan kawanan domba kita untuk menambahkan kasih sayang dalam hidup kita. We who are hungry for love should not use our flock to supply us with love. Dan kita yang rasanya kosong hidupnya tidak boleh menggunakan pelayanan untuk membuat diri kita itu terpenuhi. And we who are empty should not use ministry to fill us up. Saudara, banyak masalah muncul gara-gara kebutuhan yang tak terpenuhi. You see, lots of problems can arise out of our unmet needs. Kita misalkan yang takut akan penolakan, cenderung akhirnya akan ikut sajalah dengan orang, tapi pada akhirnya kita tidak bisa memimpin dengan baik. You see, we who are afraid of rejection tend to just go along with the flow, and in the end, unable to lead. Kita yang merasa diri tidak berdaya, cenderung akhirnya memanipulasi situasi atau kebalikannya, menggunakan kuasa secara berlebihan. We who feel powerless tend to manipulate situations or to use our power excessively. Itu yang pertama. Kedua, saudara, kita mesti mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita dapat mengoreksi kesalahan jemaat kita dengan tepat. Secondly, we must correct ourselves first before we can rightly correct our flock. Mudah sekali untuk kita mengabaikan kelemahan kita. It is easy to overlook our shortcomings. Saudara, secara alamiah kita tidak suka melihat kelemahan diri, jadi kita cenderung menghindar. By nature, we do not like to see our shortcomings, so we tend to avoid looking at them. Nah, pekerjaan seorang gembala bisa memperburuk masalah ini. Kita akhirnya tidak melihat kelemahan diri sendiri, kita hanya terus melihat kelemahan jemaat kita. The work of pastor can make this worse. Instead of looking at our shortcomings, we look at those of our flock. Nah, itu sebab kita mesti melihat diri sendiri dengan tepat. It is therefore imperative that we take a correct look at ourselves. Kalau kita gagal melihat diri kita ya dengan tepat, dengan benar, ada dua bahaya yang mungkin nanti kita akan timbulkan atau hadapi. Pertama, kita akan menjadi orang yang terlalu menghakimi orang lain, atau kita menjadi orang yang terlalu mudah menerima atau mengampuni atau membiarkan orang. Failure to correctly look at ourselves can run us into two dangers. First, we can be overly judgmental, or secondly, we can be erroneously accepting. Bertahun-tahun yang lalu saya menghadiri sebuah persekutuan yang dipandu oleh seorang pendeta. Years ago, I happened to be in a fellowship led by a pastor. Hadir di situ juga seorang pendeta. Present among the audience was another pastor. Nah, pada waktu si pendeta memimpin acara, dia mengatakan sesuatu yang memang ya tidak seharusnya dia katakan. During his presentation, this pastor did say something that was uncalled for. Tapi saya tahu dia tidak bermaksud apa-apa, jadi buat saya ini hal kecil. But I knew that he meant no harm. So to me it was not a big deal. Tapi rupanya bagi pendeta yang satu lagi yang ada di dalam persekutuan itu adalah hal yang besar. But apparently to this other pastor who was present in the audience, it was a big deal.
Dia bangkit berdiri dan dia menghardik si pendeta itu di hadapan semua orang. He rebuked this pastor in front of everybody. Saya rasanya kasihan sekali dengan si pendeta yang memimpin acara itu. Saya tidak bisa bayangkan berapa malunya dia. I felt so sorry for the presenting pastor and could imagine how humiliated he must have felt. Puji Tuhan, dia tidak membalas. Ya, dia terima, kemudian dia lanjutkan acara itu. Thank God, he did not respond in kind. He accepted it and moved on. Beberapa tahun kemudian, saudara, pendeta ini yang dengan gagah berani menegur pendeta yang satunya lagi, diketahui mempunyai hubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Several years later, this pastor who self-righteously corrected this other pastor was discovered to have an illicit relationship with another woman who was not his wife. Waktu saya telitik kapan kejadiannya dia berhubungan dengan perempuan itu, ternyata itu terjadi di sekitar waktu dia menegur si pendeta yang satunya lagi. When I learned of the time he had this illicit relationship, I found out it was around the time he sternly corrected that other pastor. Saudara, sewaktu kita tidak melihat diri secara benar dan tidak mengoreksi diri dengan benar, kita cenderung menjadi orang yang terlalu menghakimi. When we do not correctly see ourselves and do not correct ourselves, we tend to be overly judgmental toward others. Kita anggap diri benar dan menjadi kritis terhadap orang lain. We become self-righteous and overly critical of others. Mengutip perkataan Tuhan Yesus, kita akhirnya hanya dapat melihat selumbar, ya, di mata orang lain, tapi tidak bisa melihat balok di mata sendiri. Matius 7 ayat 3. In the words of Jesus, we can only see the speck of sawdust in somebody's eye, but fail to see the plank in our own eye. Saudara, Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang munafik, pertama keluarkan dulu balok dari matamu, kemudian barulah engkau dapat melihat jelas dan dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jesus said, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Matius 7 ayat 5. Untuk dapat menghakimi orang dengan benar, kita mesti pertama menghakimi diri sendiri dengan benar. To judge others correctly, we ought to judge ourselves correctly first. Saudara, kita tidak bisa menyembunyikan dosa. You see, we cannot hide sins. Dosa selalu akan memunculkan diri. Sins always have a way of showing up. Dan salah satu cara dosa memunculkan diri adalah dengan sikap menganggap diri selalu benar dan cepat menghakimi orang lain. And one of the ways sins show up is by being self-righteous and overly judgmental toward others. Ada bahaya yang kedua, yaitu kita menjadi orang yang terlalu gampang mengampuni atau menerima atau membiarkan orang lain atau dosa. There's another danger we can run into, and that is we can be erroneously too accepting, too forgiving. Kita bisa atas nama kasih karunia mengecilkan dosa atau kesalahan. We can, in the name of grace, minimize the wrong done. Kita buru-buru mengampuni karena kita mempunyai masalah yang sama
dosa yang sama yang belum kita selesaikan. We rush into forgiveness because we are guilty of the same sin that we have not dealt with. Saudara, Allah penuh dengan kasih karunia. Dan Dia akan mengampuni dosa kita sebagaimana janjinya di 1 Yohanes 1 ayat 9. God is full of grace and will forgive us our sins as promised in 1 John 1 verse 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah mengecilkan keseriusan dosa. But God has never undermined the seriousness of sin. Saudara, karena dosa, Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan mati di kayu salib. Because of sin, God had to send His Son Jesus to die on the cross. Saya ingat saya pernah melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam sebuah organisasi pelayanan Kristen. Once I had to report the wrong done by someone who happened to be on staff in a Christian organization. Saudara, itu dosa yang menurut saya serius dan perlu ditangani. It was a serious sin that needed handling. Tapi saya terkejut, saudara, karena tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan. To my surprise, nothing was done to that person. Tahun-tahun kemudian, saya baru tahu bahwa kepala organisasi tersebut pada saat yang bersamaan juga tengah berdosa. Years later, I found out that the head of this organization was also engaged in a similar sin during the time I made that report. Jadi kayak sepertinya saudara, dia mungkin merasa bersalah, dia sendiri berdosa, maka dia akhirnya cepat-cepat mengampuni orang itu. I can only guess, maybe because he felt bad, he was also doing the same thing. So how could he be like stern or take action against his staff? Saudara, kita seringkali memang menjadi orang yang begitu pengampun bila kita tengah bergumul dengan dosa yang sama. You see, we can be very forgiving when we are still dealing with the same sin. Susah untuk kita tegas karena kita tahu kita sama-sama bersalah. It's hard for us to be firm when we know that we are as guilty. Tapi ingat saudara, Tuhan memanggil kita bukan saja untuk mengampuni, tapi juga untuk saling mengoreksi. Yeah, but God calls us not only to forgive, but also to correct one another. Paulus menyuruh kita, saudara-saudara, bila seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, engkau yang rohani harus memulihkannya dengan lemah lembut. Yeah, Paul instructs us in Galatians 6 verse 1, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. Nah, untuk dapat dipulihkan, kita pertama mesti bertobat. Dan untuk bertobat, kita mesti bersedia dikoreksi. To be restored, we must first repent. And to repent, we must stand corrected. Sebagai pendeta, sebagai gembala, kita mesti mengampuni dan meneruskan kasih karunia Allah kepada jemaat. Tapi kita tetap harus memanggil dosa sebagai dosa. As pastors, we must forgive and extend God's grace to our flock. But we should call sin as it is, sin. Kita tidak boleh mengecilkan keseriusan dosa, karena
Untuk itulah Yesus sudah mati. We should not minimize the seriousness of sin for which Jesus has died. Paulus berkata kepada tua-tua ini, jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi pemilik jemaat. Paul says to these pastors, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Setelah melihat diri sendiri, barulah kita dapat melihat kawanan domba. After keeping watch over ourselves, can we then keep watch over the flock? Setelah memperhatikan kebutuhan sendiri dan memecahkan masalah sendiri, barulah kita dapat memperhatikan kebutuhan kawanan domba dan masalah mereka. After taking care of our needs and our problems, can we then take care of the flock's needs and problems? Kita gembala harus selalu mengingat kita dipanggil Tuhan untuk memperhatikan domba-domba Yesus. We pastors must always keep this in mind, that we have been called to take care of the flock of Jesus. Tugas yang sama yang Tuhan berikan kepada Petrus, the same charge that Jesus gave to Peter, gembalakanlah domba-dombaku. Take care of my sheep. Tugas itu diberikan kepada kita sekarang. And that charge is now given to us. Dan kita hanya dapat melakukannya dengan cara melayani domba-domba. And we do that by serving His flock. Saya berterima kasih saudara memanggil saya pendeta, pastor. Buat saya ini sebuah kehormatan besar. I thank you for calling me pastor. It's really a great honor. Tapi saya berusaha sebaik mungkin tidak mengingat diri saya sebagai gembala atau pendeta. Saya hanya mau mengingat diri saya sebagai seorang pelayan. But I do my best not to think of me as pastor, but rather as a servant. Saya tidak berpikir bagaimanakah saya bisa menjadi pendeta yang lebih baik. Saya hanya berpikir bagaimanakah saya bisa menjadi pelayan yang lebih baik. I do not think of how I can be a better pastor. Instead, I only think of how I can be a better servant. How can I serve you better? Saya hanya mau melayani saudara lebih baik. Saya tidak memikirkan bagaimana saya bisa mengembalakan saudara lebih baik. I think of how I can serve you better, not to pastor you better. Saudara, kita hanya bisa menjadi gembala atau pendeta gereja Allah jika kita menjadi pelayan kawanan domba Allah. We can only be shepherds or pastors of the church of God if we become servants of the flock. Saudara, benar sekali. It's true, isn't it? Orang yang paling tahu kita sebetulnya adalah pelayan kita. You know, servants know best. Saudara, kita di Indonesia kebanyakan mempunyai pembantu rumah tangga. We in Indonesia perhaps you had house helpers. Nah, saudara, jangan berpikir pembantu rumah tangga kita tidak tahu apa-apa tentang diri kita. Do not ever think that they know nothing about us. Mungkin sekali mereka paling tahu siapa kita. Most likely they know us the best. Ya, mereka tahu bagaimana kita berpikir, mereka tahu apa kebutuhan kita. Servants know what their masters think and need. Dan pelayan tahu kondisi sesungguhnya dari majikan mereka. And servants know the real condition of their masters. Jadi, inilah pelajaran yang telah kita pelajari ya. Kita adalah pertama orang berdosa. Kedua, barulah gembala. So it's then the first lesson that we can learn. We are sinners first, pastor second.
Sebelum memperhatikan kawanan domba, kita memperhatikan diri sendiri. Before we keep watch over the flock, we keep watch over ourselves. Sebelum kita melihat dosa orang, kita melihat dosa sendiri. Before we see the sin of others, we see our sins. Kita adalah pertama orang berdosa, kedua barulah gembala. We are sinners first, pastor second. Nah, kita boleh ganti kata pendeta dengan jabatan apapun yang kita sekarang miliki. And we can replace the title pastors with whatever titles we now hold. Jadi misalkan saudara adalah seorang dokter, saudara bisa berkata, kita adalah pertama orang berdosa, kedua barulah dokter. Suppose we replace the word pastors with doctors. Then we'll say we are sinner first, doctor second. Apapun itu. Pelajaran yang satunya lagi. Kita adalah pertama pelayan, kedua barulah gembala. We are servants first, pastor second. Sebelum menjadi gembala, kita mesti menjadi pelayan. Before we become shepherds, we must become servants first. Dan sama seperti tadi, kita boleh mengganti kata pendeta dengan apapun jabatan yang kita miliki. Ya, we can replace the title pastors with whatever titles we now hold. Jadi bila saudara seorang direktur, maka kita bisa berkata, kita adalah pertama pelayan, kedua barulah direktur. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin meninggalkan saudara dengan dua perenungan. Before I conclude, I'd like to leave you with a couple of thoughts. Secara berkala, kita atau saya bertanya ya, siapakah saya? From time to time I ask this question, who am I? Mungkin saudara pernah menanyakan pertanyaan yang sama. Perhaps you too have asked the same question. Nah saudara, saya temukan bahwa jawaban apapun itu hanya berlaku sementara. I have found that whatever answer I come up with is transitory. Lewat berjalannya waktu, peranan dan identitas diri kita berubah-ubah. Over time, we change roles or identities. Misalnya saudara, kita tidak selamanya suami atau istri. You see, an example, we're not forever husband or a wife. Nah, berdasarkan khotbah hari ini, saya ingin mengusulkan, mari kita membakukan identitas diri kita, yaitu sebagai seorang berdosa dan seorang pelayan. So based on today's message, I'd like to propose to you that we cement our identities as a sinner and a servant. Apapun itu, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, selalu ingat kita selalu adalah seorang berdosa dan seorang pelayan. Whatever we do, whatever responsibilities the good Lord gives us, remember that we are always a sinner and a servant. Inilah diri kita. Dan ini tidak berubah apapun situasinya dan kapanpun. This is who we are. And this does not change over time and over situation. Kita selalu orang berdosa. Dan kita selalu seorang pelayan. We are always a sinner and a servant. Sebagai seorang ayah, kita adalah pertama seorang berdosa dan seorang pelayan. As a father, we are first sinner and a servant. Sebagai ibu, kita adalah pertama seorang berdosa
dan seorang pelayan. As a mother, we are first sinner and servant. Sebagai suami, kita adalah pertama seorang berdosa dan seorang pelayan. As a husband, we are first sinner and servant. Sebagai istri, kita adalah pertama seorang berdosa dan seorang pelayan. As a wife, we are first sinner and servant. Sebagai pendeta, majelis, atau apapun jabatan yang kita emban, kita adalah pertama seorang berdosa dan seorang pelayan. As a pastor, a deacon, or whatever title we hold, we are first sinner and servant. Bila kita dapat menerapkan prinsip ini akan mengubah diri kita. If we can live by this principle, it will revolutionize our lives. Berikut, let's move on. Saudara, sudah tentu Pauluslah yang mengangkat atau menunjuk para tua-tua ini menjadi penata layan. Undoubtedly, it was Paul who appointed these Ephesians elders to be elders, overseers, or pastors. Tapi mohon dengarkan apa yang dia katakan. But listen please to what he says. Jagalah dirimu dan kawanan domba, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi tua-tua atau pendeta atau penilik jemaat. Keep watch over yourselves and the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Paulus berkata, Roh Kuduslah yang menetapkan mereka menjadi penilik jemaat atau pendeta, bukan dia. Paul said it was the Holy Spirit who made these men overseers, not him. Paulus tahu dia hanyalah alat. Paul knew that he was just an instrument. Gereja bukan hanya tempat di mana kita datang dan beribadah kepada Tuhan. A church is not only a place where we come and worship God. Gereja adalah rumah Allah, diperoleh atau dibeli dengan darah Yesus, di mana di dalam rumah ini Roh Kudus yang mengatur dan menentukan segalanya. You see, a church is a house of God, bought with the blood of Jesus, where in this house, His Holy Spirit takes charge over everything. Dialah yang mengundang kita datang. Kita mungkin berpikir saya datang sendiri kok nggak ada yang undang. Roh Kuduslah yang menggerakkan saudara datang. He's the one who invites us to come. We may think, no, I came by myself, nobody invited me to come. It was the Holy Spirit who invited you to come. Karena jika tidak diundang oleh Roh Kudus, tidak akan ada gerakan itu. Because if the Holy Spirit did not invite us to come, we would not have that prompting to go to church, to worship God. Dan dialah yang nanti akan memberkati kita dengan setiap berkat rohani, serta menuntun kita masuk ke dalam kehendak Allah. And He is the one blessing us with every spiritual blessing and guiding us to the will of God. Itu sebab kadang kita pulang dari gereja berkata, saya ambil keputusan untuk misalnya apapun yang kita putuskan itu. And that's why sometimes we go home from church and we say, I'm going to do this. I will make this right. Saudara, itulah berkat yang Roh Kudus titipkan buat kita. And that's the spiritual blessing the Holy Spirit gives us. Kadang kita lupa bahwa Roh Kuduslah yang bertanggung jawab menguasai ibadah ini dan operasi atau pelaksanaan gereja ini. Sometimes we forget that it is the Holy Spirit who is in charge of the worship, the service, and the operation
of the church. Saudara, dalam rapat majelis kami akan membicarakan, misalnya salah satunya, siapa yang kita mau dukung, bantu. And that's what we do when we have deacons meeting. One of the things that we discuss is, who should we help? Who should we support? Saudara, ini bukan saja manusia berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus menuntun agar apa yang Dia sudah berikan kepada kita dapat diberikan, disalurkan kepada orang yang membutuhkannya. It's not only we human beings discuss things on our own, but there is the Holy Spirit who used us to be a channel of His blessings. After blessing us with so much, He wants to use what we have received to support or help other people. Dan kalau kita ini lupa ya, bahwa Roh Kuduslah yang bertanggung jawab dan mengendalikan segalanya di gereja, kita cenderung bekerja terlalu keras dan berusaha membuat sesuatu terjadi, apapun artinya sesuatu itu. You see, when we forget this, we tend to work too hard and unnecessarily to make things happen, whatever things mean. Saudara, kita tidak perlu membuat-buat sesuatu terjadi. Roh Kuduslah yang membuat sesuatu terjadi. No, we did not make things happen. It is the Holy Spirit who will make things happen. Saya telah melihat gereja yang menetapkan target di akhir tahun, jumlah jemaat sudah harus mencapai jumlah tertentu. I've seen churches that set goals such as by year's end, attendance had to reach a certain number. Bila gerejanya gagal mencapai angka tersebut, yang disalahkan sudah tentu adalah si pendeta. When the church fails to reach the goal, the blame will usually fall on the pastor. Saya senang, puji Tuhan, gereja kita tidak seperti itu. I'm glad that we did not do that in our church. Saudara, saya senang bahwa kita ini semua setuju bahwa tujuannya kita bergereja dan tujuannya gereja adalah sederhana sekali, membuat setiap orang Kristen. Itu saja. Dan hidup sebagai orang Kristen. I'm glad that we agree that the goal of the church is simply to make everyone Christian and to live as one. Sebab bila kita hidup sebagai orang Kristen, kita akan bersinar. Orang akan terang lihat dan orang akan tertarik melihat apa yang membuat kita kok begitu terang. You see, if we live as Christian, we will shine. We will spread the light, and others will enjoy the light, and they will wonder, how come you are full of light? How do you become so shiny? What happened to you? And they want to know, they want to learn. And so they'll talk to us, they'll come to church, and we can share with them. The secret is that I have Jesus in my life. He has transformed me. Nah, jadi saudara, untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari hari ini, kita berkata bahwa tujuan gereja adalah membuat setiap jemaat ingat dan hidup berdasarkan kenyataan yang simpel ini, bahwa kita adalah seorang berdosa dan seorang pelayan. You see, the goal of the church is to make every member remember and live by this simple fact, that we are sinners and sinners. Sewaktu kita ingat ini dan hidup sebagai seorang berdosa dan seorang pelayan, maka Roh Kudus akan melakukan karyanya di dalam dan melalui kita. When we do, the Holy Spirit will then do His work in
and through us. Saudara, ingat ya, Tuhan hanya memakai dan memberkati seorang yang berdosa dan seorang pelayan. You see, God only uses and blesses sinners and servants. Itu. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, tolong selalu ingatkan kami seorang berdosa dan seorang pelayan. Help us remember, Lord, that we are sinners and servants. Jangan sampai kami lupa karena kami sudah memiliki jabatan-jabatan yang lain. Help us, Lord, to remember lest we forget after we hold other titles. Bapa, inilah diri kami. Here we are, your servants. Inilah kami, pelayanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Makasih. Very good and very strong principle for our faith, yeah? Sinner first and then servant. Doa saya untuk semua dan termasuk untuk saya adalah untuk terus ingat pengorbanan Tuhan. Kenapa Tuhan mati buat kita? Why God died for us? Because we are sinners. And karena kita terima pengorbanan Tuhan, kita keluar rasa syukur, kita serve others. Ya, mari kita nyanyikan karya terbesar. Bisa semuanya berdiri. Pernah
itu lagu lama, cuma mungkin baru buat kita. Namanya Selalu Bersamaku. Kalau saudara tahu nyanyi itu masih hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita datang untuk membawa persembahan syukur kita pada Tuhan dan Gembala kita. We would like to give an offering. Saya undang Asyur untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, kami datang bersyukur atas berkat-Mu. We come with a grateful heart. Tuhan telah berkorban bagi kami. Tuhan serahkan hidup-Mu bagi kami. You give everything that you have. You give your first son. Tuhan, kami ingin memberikan out of thankfulness. Kita memberikan dengan penuh dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Lord, semoga persembahan kami Tuhan pakai untuk kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama persamaan dia datang, saya ingin mengundang Ibu Barbara dan Ibu Sofia Lim, The Sisters Lim, menyanyikan lagu Di Taman.
voting. Terima kasih lagi. Saya nggak tahu kalau Pastor Paul tahu nggak, tapi itu lagu kesukaan Pak Markus. Terima kasih Sister Lim, Ibu Sofia dan Ibu Barbara. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Angkat Suaramu. I know that we all have pain and suffering, dan I don't try to dismiss it. Tapi Tuhan kita besar. Amen. Kita punya pengharapan. Yes. Mari kita angkat suara kita dan puji Dia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat Tuhan lewat sisir dan benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta sukacita dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the joy of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Ketika
latihan paduan suara. Tidak pernah terlambat. Anda diundang. Ya. Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ya, terima kasih. Dan selamat datang untuk saudara yang baru datang untuk pertama kali. Ada kiranya sebelah kanan saya. Is there anyone who come here for the first time? Nah ya, saya kayak kenal semuanya. Ya, puji Tuhan. Oke, selamat ulang tahun untuk Budi Halim 25 Maret. Winnie Ong 21 Maret. Kalistia yang di luar, Kalistia Chok 23 Maret. Caitlin Lim, Shelnet 23 Maret. Pak Andi Budiman 24 Maret, Pak Andi, happy birthday. Melody Manduputi 25 Maret. Dan Andres Alimontik 26 Maret. Kehadiran ada di buletin dan pelayanan minggu depan juga ada di buletin. Tolong diperhatikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, dengan sukacita kami ingin usaikan ibadah ini. With a joyful heart, we're going to end the service. Biarlah sukacita ini akan berlalu terus sampai minggu depan, Lord. May this joy is an everlasting one, Lord, that comes from you. Tuhan, biarlah kami juga boleh diberkati dengan makanan yang sudah disiapkan. Tuhan berkati yang sudah menyediakan. Lord, thank you for the food that's already prepared. Bless those who already prepared this food, Lord. Dan Tuhan berkati percakapan kami. Lord, please bless our discussion and our whatever we say, Lord. Semoga semua menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. May whatever we say is for your glory. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai.